Gue dapet kesempatan buat nyobain sebuah kamera compact yang racun banget, tapi kayaknya bukan buat kaum mendang-mending. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas sebuah kamera compactnya Leica yang mungkin ini bisa dibilang jadi seri kamera mereka yang paling affordable. Sebelum Leica Sofort ya, tapi Sofort itu kan lebih kayak Instax ya secara sistem gitu, bukan kamera yang proper kayak gini. Jadi ya gue rasa ini yang paling affordable. Jadi gue emang sempat cari-cari kamera-kamera compact yang lumayan menarik buat jadi pembahasan kita, karena memang trennya lagi naik juga ya kamera compact. Dan gue rasa Leica Deluxe 8 ini adalah pilihan yang sangat menarik. Thank you banget by the way buat Leica Store Jakarta yang udah meminjamkan unit ini buat kita cobain. Dan ya mungkin gue harus kasih disclaimer juga kalau video ini masih full impression dulu aja, karena gue dapet kesempatan lumayan singkat gitu ya. Gue pinjam hari Senin, udah balik hari Rabu. Jadi ya kita pakai sedapetnya aja. Cuman ya, gue rasa tetap akan jadi pembahasan yang lumayan menarik. Impresi pertama, body dan desainnya itu bener-bener gila banget. Dia simple, ringkas gitu kan, tapi tetap terasa rigid, dan desainnya itu somehow walaupun dia kecil gitu ya, dan kayak muted warna hitam doang, tapi terkesan sangat mengintimidasi. Gue demen banget nih sama bahasa desain dari si Leica ini. Sama kalau kalian familiar dengan jajaran Deluxe-nya Leica, di versi yang Deluxe 8 ini menurut gue emang lebih ganteng ya. Jadi dengan pattern bodinya ini, dan mungkin ya walaupun tweaknya tuh hanya sedikit gitu ya, tapi kalau kalian bandingkan dengan yang generasi 1 sebelumnya aja, Deluxe 7, ini jelas terlihat lebih ganteng. Kalian bisa lihat dari pattern di bodinya, dan ya overall looknya sendiri ini kelihatan jauh lebih ganas. Pas dinyalain juga gila ya, UI-nya cakep banget. Gue demen banget sama desain UI-nya yang gue harap ini bisa diadaptasi sama brand-brand lain juga. Dan dia warnanya juga yang gue rasain pekat banget ya. Jadi dengan layarnya ini gue bisa lihat resolusinya cukup tinggi, dan warnanya tuh pekat banget gitu. Jadi rasanya mewah. Termasuk kalau kita matiin, dia akan nongolin logo Leica-nya, dan itu merahnya pekat banget, memberikan rasa yang premium banget. Apalagi ketika kita lihat dengan dominasi bodinya itu warna hitam gitu kan. Jadi kayak ya kontrasnya tuh dapet banget di situ. Dia juga tetap bawa EVF ya. Jadi walaupun ukurannya kecil, dia ada EVF, lumayan enak buat dipakai hunting, dan dia EVF-nya sendiri juga udah OLED. Jadi udah high spec juga, gambarnya bagus. Cuman ada hal yang agak jadi problem menurut gua terkait displaynya, entah itu di layar ataupun di EVF-nya, yang nanti mungkin gua akan jelasin di sekitar akhir video ini. Buat spesifikasinya sendiri, dia pakai sensor ukuran micro four third dengan resolusi 17 megapiksel, dan dia belum ada IBIS tapi udah ada OIS di lensanya, dan lensanya sendiri dia membawa ekuivalensi 24 sampai 75 mm. Dengan bukaannya itu dia paling gede up to sampai 1,7 f1,7. Jadi ya buat dapat bokeh-bokeh tipis, gua rasa itu masih cukup appealing. Nah, walaupun modul lensanya kecil, tapi dia kalau misalkan kita nyalain, dia bakal maju ke depan gitu ya, karena ini adalah lensa zoom yang menurut gua balik lagi ya, untuk penggunanya cukup versatile juga. Sama walaupun modulnya kecil, tapi dia bodinya ini komplit banget. Bahkan dia punya slide untuk manual fokus, autofocus, sampai autofocus makro gitu ya. Sama di sisi atasnya dia ada slider juga, tapi ini untuk aspek ratio selector gitu ya. Gue nggak tahu ini hal yang baru atau enggak di Leica, karena gue tidak familiar dengan jajarannya Leica, tapi gue taunya yang secara fisik buat ganti-ganti aspek rasio itu cuma kemarin dikenalkan di GFX 100 RF yang punyanya Fujifilm yang medium format. Cuma gue nggak tahu ini hal yang lumrah atau enggak di Leica, tapi ya cukup menarik lah karena dia punya selektor untuk aspek rasio juga. Nah, lalu buat kekurangannya yang tadi nggak lama sempat gue mention adalah di bagian EVF sama layarnya ini yang buat gue tuh agak aneh. Tapi mungkin sesuatu yang disebabkan tuh secara processing ya, secara software mungkin bisa diperbaiki, atau mungkin gue yang tidak tahu settingannya. Tapi gini, awal gue nyalain, yang gue rasakan layar dan EVF-nya itu kayak kurang tajam gitu, kayak low resolution. Sehingga gue sempat kayak searching dulu secara spesifikasi dia membawa layar dan EVF di resolusi berapa. Resolusinya cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dari beberapa kamera yang suka gue pakai juga. Tapi entah kenapa dia kayak low resolution gitu. Tapi yang gue dapati ternyata setelah gue telaah lebih lanjut, jadi
dia kayak resolusinya tuh kayak agak diturunin ketika kalian dalam mode standby-nya. Jadi kalau kalian standby pengen motret gitu ya, itu kayak low resolution gitu. Padahal layar dan IVF-nya punya kapabilitas untuk mengeluarkan resolusi lebih tinggi. Terbukti, jadi ketika kalian standby gitu kayak low res, begitu kalian potret, cekrek, preview yang dikasih lihat itu super tajam gitu ya. Itu berasa banget perbedaannya, dan buat gua sih agak mengganggu karena dari segi experience sendiri, gue pengen sih ketika kita lagi lihat-lihat gambar aja gitu ya, kayak framing-framing, gue sih pengen ya best quality-nya gitu udah ditunjukkan di situ. Gue tidak nemu juga settingan untuk mengubah itu, cuman ya menurut gue itu agak mengganggu. Padahal gambar yang diberikan itu cakep, dan ketika preview pun itu cakep tanpa harus kita zoom dulu ya, itu udah kelihatan gitu gambarnya tajam. Cuman ketika lagi standby-nya, ketika kita lagi pengen motret, ya itu kelihatan resolusinya agak turun. Gue nggak tahu apakah itu untuk mempermudah processing powernya biar dia nggak overheat atau apa, gue tidak tahu. Tapi ya itu buat gue adalah experience yang agak mengganggu. Buat harga sendiri emang nggak bisa dibilang murah ya. Di harga resminya kalau kalian cek di Leica Store ID itu adalah di 31 juta rupiah. Emang terkesan nggak sebanding ya dengan spesifikasinya kayak yang masih MFT, belum ada IBIS 17 megapiksel gitu kan. Tapi ya balik lagi, memang Leica itu adalah sebuah brand yang menjual feeling, dimana dia memberikan rasa eksklusivitas dan feel dari build quality produknya sampai feel experience penggunaannya sendiri gitu. Dan itu terbukti, gue sendiri memang sangat excited buat cobain kamera ini. Cuma memang waktunya kayak tadi pagi gue pengen hunting, ternyata mendung juga gitu kan. Ya semoga aja kita dapat kesempatan nantinya ada waktu buat gue sambil ngambil beberapa sampel foto juga pakai kamera ini. Tapi memang ya terbukti sih ini kamera yang asik banget. Dari pertama megang tuh udah lumayan inspiring. Gue rasanya pengen banget buat pakai motret pakai kamera ini. Bahkan fotografer-fotografer yang profesional pun yang punya kamera-kamera flagship gitu kan dengan spek yang tinggi-tinggi, mereka pun banyak yang bermimpi untuk punya minimal satu aja kamera Leica di dalam koleksi mereka gitu. Karena memang ya mereka menjual value dari pride dan juga eksklusivitasnya tadi. Dan menurut gua ini adalah entry yang bagus untuk masuk karena ya di harga sekitar 30 jutaan, ya menurut gua itu masih sangat make sense gitu kan. Dan balik lagi, untuk sekedar hobi kalian hunting-hunting keluar, gua rasa kamera ini sangat-sangat cukup. Tapi ya, paling itu aja sih sedikit impressionnya untuk si Leica Deluxe 8 ini. Kalau misalkan ada koreksi saran atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Semoga aja ya kita bisa bikin video lanjutannya gitu. Gua sambil hunting pakai kamera ini mungkin dan lebih bahas ke dalam kualitasnya. Tapi ya buat video kali ini segitu dulu aja impressionnya. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska, dan jangan lupa untuk berkarya.